Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang titrasi dan kesetimbangan asam basa, indikator, dan pengukuran pH. Kami terdiri dari 4 anggota, yakni saya sendiri, Amanda Salsabila Wartul Amin, dengan NIM 124099061030033. Lalu Muhammad Rifki dengan NIM 124099061030034, Siti Nuril Fajrin Ramadania 124099061030035, Raditya Faris Maulana dengan NIM 124099061030036. Praktikum ini diampu oleh dosen kita yaitu Dr. Meliani Ulan dari SSI MSI. Tujuan dari praktikum ini yaitu mampu mengetahui konsentrasi suatu larutan asam berdasarkan metode titrasi asam basa. Dilanjutkan oleh Radit. Oke, metode percobaannya alatnya adalah 1 buret 50 mili, ya, 1 buah. Yang kedua, pipet gondok 25 mili, 1 buah. Yang ketiga, gelas piala 100 mili, 1 buah. Yang keempat, Erlenmeyer 250 mili, 3 buah. Yang kelima, corong 1 buah. Yang terakhir, yang keenam, pipet tetes 2 buah. Untuk bahannya ada larutan NaOH 0,1 mol normal. Yang kedua, asam oksalat dihidrat 0,1 normal. Yang ketiga, larutan asam klorida. Yang keempat, larutan indikator fenolftalein. Yang kelima, yang terakhir itu Aquades. Untuk metode percobaan titrasi asam basa, yang pertama itu adalah standarisasi NaOH dengan asam oksalat 0,1 normal. Larutan NaOH dimasukkan ke dalam buret hingga batas 0. Untuk yang lainnya itu dimasukkan asam oksalat ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan 2-3 tetes indikator PP ke dalam Erlenmeyer. Lalu kita lakukan titrasi. Untuk titrasinya dititrasi hingga terjadi perubahan warna indikator. Ketika udah jadi warnanya keunguan, dicatat volume NaOH yang digunakan. Lalu dapat hasilnya. Yang kedua itu penentuan konsentrasi HCl. Yang step pertama itu ditambahkan HCl ke dalam Erlenmeyer dengan memakai pipet gondok. Yang kedua, ditetesi 2 tetes indikator PP ke dalam Erlenmeyer menggunakan pipet tetes. Lalu diulangi sebanyak 2 kali standarisasi sama penentuan konsentrasi HCl. Lalu dan dihitung konsentrasi NaOH. Kemudian setelah dilakukan metode percobaan tersebut sesuai dan hasilnya ada 2 bagian, yaitu pada standarisasi NaOH dengan asam oksalat 0,1 itu volume NaOH dalam skala buret yang pertama, tabung yang pertama dan yang kedua. Pada awal titrasi tabung pertama dapatkan hasil 50 mili, dan di tabung kedua didapatkan sebesar 40,5 ml. Kemudian pada akhir titrasi pada Erlenmeyer pertama didapatkan 40,5 dan di Erlenmeyer kedua 25 ml. Dan setelah dihitung, selisih di antara awal titrasi dengan akhir titrasi didapatkan 9,5 pada Erlenmeyer pertama, dan Erlenmeyer kedua mendapatkan hasil
15,5. Dan setelah dihitung rata-ratanya, kita dapatkan hasilnya sebanyak 12,5 mili. Kemudian lanjut pada bagian yang B, penentuan konsentrasi HCl. Pada awal titrasi, kita ambil 1,125 mili pada elemen pertama, dan yang kedua 14 mili. Dan di akhir titrasi didapatkan hasil lagi 14 mili dan 5 mili. Dan setelah dihitung selisih di antara kedua awal titrasi dan akhir titrasi tersebut didapatkan pada elemen pertama 11 mili dan pada elemen kedua 9 mili. Dan kita rata-ratakan didapatkan hasil sebanyak 10 mili. Dan dasar teori dilanjutkan oleh Saudari Fajri. Dasar teori, jadi di percobaan ini kita mengenal istilah-istilah seperti titrasi itu teknik analitik yang memungkinkan penentuan kuantitatif juga tertentu yang dilarutkan dalam sampel dengan penambahan reagen dengan konsentrasi yang diketahui. Lalu ada titrat. Titrat itu larutan yang akan dititrasi untuk diketahui konsentrasinya. Kemudian ada juga yang namanya titik ekvivalen atau titik stoikiometri suatu reaksi kimia, yaitu suatu titik ketika asam dan basa dalam jumlah yang sama telah bercampur. Kemudian ada larutan primer. Larutan primer itu zat yang digunakan sangat murni dan konsentrasinya dapat ditentukan secara tepat dengan metode gravimetri. Gravimetri itu perhitungan massa. Contohnya ada kalium dikromat, natrium klorida, asam oksalat, dan juga asam benzoat. Kemudian titrasi itu bisa diartikan sebagai salah satu metode kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan. Dalam praktikum ini, titrasi itu dilakukan dalam 2 tahap utama, yaitu yang pertama, standarisasi larutan NaOH menggunakan larutan asam oksalat sebagai larutan standar primer, dan yang kedua itu ada penentuan konsentrasi larutan HCl menggunakan larutan NaOH yang telah distandarisasi. Pada percobaan pertama, dilakukan standarisasi larutan NaOH menggunakan larutan asam oksalat H2C2O4 sebagai larutan standar primer. Nah, mengapa asam oksalat terpilih sebagai standarisasi NaOH? Karena asam oksalat ini sebagai larutan standar yang sifatnya stabil. Kemudian, asam oksalat ini mempunyai kemurnian yang tinggi dan konsentrasinya dapat dihitung dengan akurat. Reaksi titrasi yang terjadi antara NaOH dan asam oksalat adalah reaksi netralisasi. NaOH adalah basa kuatnya dan bereaksi dengan H2C2O4 sebagai asam lemahnya. Pada standarisasi ini dapat dilihat persamaannya, yaitu H2C2O4 ditambah dengan 2 NaOH menghasilkan Na2C2O4 dan 2H2O. Nah, mengapa indikator PP yang digunakan dalam proses titrasi NaOH? Karena yang pertama, mudah diamati perubahan warnanya. Lalu, berubah warna dengan jelas pada pH yang tepat untuk menandai titik akhir dari titrasi. Gambar di samping adalah lampiran waktu melakukan percobaan berlangsung. Hasilnya akan menjadi warna pink keunguan. Nah, untuk menentukan konsentrasi larutan NaOH yang sudah distandarisasi secara duplo, yaitu 2 kali, dengan menggunakan data dari standarisasi, kita dapat menghitung dengan rumus stoikiometri, yaitu N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2.
Dalam perhitungan konsentrasi NaOH yang kita dapatkan, yaitu di mana konsentrasi dari HCl-nya 0,1 normal, volume HCl-nya yaitu 20 mili, lalu volume NaOH 12,5 normal. Ulang, 12,5 mili. Didapatkan konsentrasi NaOH-nya yaitu 0,16 normal. Untuk penentuan konsentrasi larutan HCl menggunakan larutan NaOH yang tadi telah distandarisasi. Nah, setelah NaOH distandarisasi, larutan tersebut digunakan untuk menentukan konsentrasi HCl berdasarkan prinsip yang sama, yaitu reaksi netralisasi. Dan persamaannya didapatkan HCl dicampurkan dengan NaOH menghasilkan NaCl dan H2O. Nah, titrasi NaOH dengan HCl merupakan titrasi asam basa yang digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan HCl dengan menggunakan larutan NaOH yang memiliki konsentrasi yang diketahui. Hasilnya juga sama, yaitu pink agak keunguan. Dan titrasi ini ditandai dengan titik ekivalen, yaitu perubahan warnanya. Untuk rumusnya itu sama dengan N1 sebagai konsentrasi HCl, V1-nya sebagai volume HCl, konsentrasi NaOH-nya sebagai N2, dan F2-nya sebagai volume NaOH. Dalam praktikum, kita mendapatkan data bahwa volume dari HCl yaitu rata-ratanya adalah 10 mili, lalu dalam konsentrasi NaOH-nya yang kita dapatkan dari sebelumnya itu 0,16, sehingga didapatkan bahwa konsentrasi HCl-nya yaitu 0,16 normal. Nah, kemudian sampailah kita kepada kesimpulan. Jadi, pada praktikum kali ini, dapat disimpulkan bahwa titik akhir titrasi adalah keadaan di mana titrasi dihentikan dengan cara melihat perubahan warna indikator. Konsentrasi yang didapat dari larutan asam HCl berdasarkan metode titrasi asam basa adalah 0,16. Dan itu saja dari kelompok 4 tentang presentasi tentang titrasi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami dari kelompok 4. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.